Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Biologi Molekuler ingin mempresentasikan seminar hasil biologi molekuler dengan berjudul Identifikasi ikan nila, kijing Taiwan, kijing lokal berdasarkan marker gen CO1. Saya hendak berdasari dengan NIM C241311006. Saya Nabila Zahra Budiman dengan NIM C24012311077. Saya Sonaria F. Situmorang dengan NIM C24012311001. Saya Freddy Cornelius dengan NIM C2401231029. Saya Kurotani Mustinda dengan NIM C24012311009. Saya Laila Doni dengan NIM C24012311076. Saya Muhammad Ihsan Fauzi dengan NIM C240131005. Saya Olivia Rizka Putri dengan NIM C24012311003. Saya Farhan Daliga dengan NIM C240131086. Saya Humaira dengan NIM C240131092. Saya Zia Sarimati Jaka dengan NIM C24012311110. Saya Nali Sumira Ahmadi dengan NIM C24012311033. Selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Latar belakang dari penelitian ini yaitu yang pertama yaitu ada biologi molekuler yang merupakan salah satu cabang ilmu biologi yang mendasari dasar-dasar molekuler dari berbagai aktivitas biologis. Nah, penelitian ini kami berlokasi di perairan Lantik Air Tawar. Perairan Lantik Air Tawar itu sendiri merupakan perairan yang tenang dan tidak memiliki arus. Pada penelitian kali ini kami mengkaji 3 spesies, yaitu yang pertama ada kijing Taiwan. Kijing Taiwan itu sendiri memiliki peran penting di ekosistem sebagai penyeimbang nutrisi. Yang kedua yaitu ada kijing lokal. Kijing lokal ini banyak berhabitat di perairan tawar Indonesia. Namun karena adanya perubahan lingkungan seperti polusi atau kerusakan habitat sehingga mengancam kelestarian spesies tersebut. Lalu yang ketiga adalah ikan nila. Ikan nila ini memiliki peran penting di penelitian biologi molekuler karena ikan nila ini sendiri memiliki kemampuan adaptasi terhadap salinitas dan oksigen terlarut yang tinggi dan juga beragam. Adapun metodenya yaitu waktu dan tempat. Praktikum lapang biologi pada kali ini dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 di Situburung. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum lapang kali ini yaitu yang pertama ada timbangan digital gunanya untuk menimbang bobot dari kijing lokal, kijing Taiwan maupun ikan nila tersebut. Terus yang kedua ada styrofoam, itu gunanya untuk alas sebagai alat ukur kita mengukur ikan nila, kijing maupun kijing Taiwan dan kijing lokal. Terus yang ketiga ada handphone untuk mendokumentasikan. Yang keempat ada masker untuk menghindari bau kita dari alkohol. Terus ada latex non powder. Terus ada microtube, itu gunanya untuk menyimpan spesimen yang udah kita potong dan kita taruh. Lalu ada trash bag, ada alat tulis, ada alat bedah, dan yang terakhir itu alkohol sebanyak 96%. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan metode prosedur kerja dari analisis otot jalan pada kijing lokal dan kijing Taiwan. Pertama-tama, alat dan bahan disiapkan serta diberi dengan alkohol 96% untuk disterilisasi. Selanjutnya, bobot, panjang, dan lebar dari kijing tersebut diukur. Lalu, pisau bedah diarahkan dari ujung ke bagian tengah cangkang untuk membuka cangkangnya. Lalu, bagian dalam kijing diambil dan diukur bobotnya. Setelah itu, bagian otot jalan dipotong dan dimasukkan ke dalam mikrotub. Lalu diberi alkohol 96% sebagai pengawet. Selanjutnya, mikrotub tersebut diberi label sampel berdasarkan spesiesnya. Baik, sekarang saya akan memaparkan metode mengenai pengukuran dan pembedahan ikan nila Parachromis niloticus. Yang pertama adalah kita perlu menyiapkan alat dan bahan untuk yang diperlukan dan perlu disterilisasi dengan alkohol 96% guna untuk mencegah kontaminasi. Lalu yang kedua, diambil spesies ikan nila dari Situburung yang kemudian ditimbang dengan timbangan digital. Selanjutnya adalah pengukuran yang dilakukan menggunakan penggaris dan styrofoam untuk mengukur
bagian-bagian tubuh ikan berupa panjang total, panjang cagak, dan sebagainya. Selanjutnya, ikan dibedah dari lubang anal sampai ke sirip dorsal menggunakan gunting bedah yang telah disterilisasi. Selanjutnya, otot daging di bagian dekat sirip dorsal ikan nila diambil dan dimasukkan ke dalam mikrotub sebagai sampel dari ikan nila tersebut. Dan langkah terakhir adalah pemberian alkohol sebagai bahan pengawet yang kemudian akan disimpan. Dan terakhir itu ada pemberian label untuk menandakan bahwa ikan nila tersebut diambil pada tanggal berapa, di mana, dan kodenya seperti apa. Berikut hasil dan pembahasan dari tabel jarak genetik ikan nila. Bisa kita lihat, Aerochromis lacticus dan Aerochromis virologis itu memiliki jarak terendah, yaitu 0,663. Berikutnya Aerochromis lacticus dan Micrococcus ramirezi 0,2134, Aerochromis lacticus dan Stunus alalunga 0,2324, dan yang terjauh Micrococcus ramirezi dan Stunus alalunga 0,249. Terima kasih. Jadi pohon filogenetik ini menggambarkan hasil hubungan antara spesies berdasarkan data genetik. Jadi berikut adalah hasil pembahasan dari pohon filogenetik ikan nila. Yang pertama ada Oreochromis nauticus dengan Oreochromis virologis menggambarkan hasil hubungan paling dekat karena berasal dari cabang yang sama. Sedangkan untuk Micrococcus ramirezi ini menunjukkan jarak yang lebih jauh dibandingkan dua ikan Oreochromis karena namun masih memiliki hubungan yang dekat karena memiliki cabang yang sama. Selanjutnya ada spesies Stunus alalunga ini menggambarkan hubungan paling terjauh karena berasal dari cabang yang berbeda namun masih memiliki hubungan yang sama dan menunjukkan bahwa Stunus alalunga ini Hasil komposisi basal nukleotida pada gen CO1 dari ikan nila atau Oreochromis nauticus. Berdasarkan hasil analisis DNA, hasil urutan DNA memiliki panjang 518 base pair dengan rata-rata tertinggi itu dari basa timin yang memiliki presentasi 30,1%. Yang kedua ada basa nitrogen sitosin yang memiliki persentase 28,8%. Yang ketiga ada basa nukleotida adenin yang memiliki persentase 24,1%. Dan basa yang terakhir yang terendah itu ada basa nitrogen guanin yang memiliki persentase 17,1%. Berdasarkan tabel jarak genetik kijing Taiwan, dapat dilihat jika jarak genetik yang terendah itu ada di Sinadonta wudiana dan Sinadonta lauta dengan nilai 0,0555. Selanjutnya untuk Sinadonta wudiana dan Lanceolaria grayana itu ada di nilai 0,1559, dan Sinadonta wudiana dan Corbicula fulminea itu ada di nilai 0,4238, dan yang terakhir itu ada di Sinadonta wudiana dan Plisbrio conca exilis itu ada di nilai 0,1725. Nah, berdasarkan dari hasil di sini itu bisa dilihat kalau misalnya jarak genetik yang terdekat atau yang terendah itu ada di Sinadonta lauta dan Sinadonta wudiana yang menandakan jika kekerabatannya itu sangat dekat. Sedangkan untuk jarak genetik yang tertinggi yang antara Sinadonta wudiana dengan Corbicula fulminea itu ada di 0,4238 menandakan jarak genetiknya yang jauh. Jadi pohon filogeni ini adalah untuk tujuannya untuk dapat kita mengetahui dari 5 spesies bivalvia. Nah, yang pertama itu ada Sinadonta wodiniana, yang kedua ada Sinadonta flavata. Nah, jadi di sini tuh mereka pada satu cabang yang sama, yang dimana menjelaskan bahwa kekerabatan mereka tuh sangat dekat, yang mana ada kemungkinan untuk nenek moyang mereka itu memiliki evolusioner yang baru. Lanjut ke cabang kedua ada Lanceolaria grayana. Nah, di mana dia tuh memiliki cabang yang sudah berbeda. Pada cabang berbeda ini, di situ dapat menjelaskan bahwa mereka ini udah beda genetik gitu, tapi belum terlalu jauh. Lanjut ada ke Plisbrio conca exilis. Nah, di sini kan udah berada pada dua cabang yang berbeda. Nah, di mana ya bisa kita ketahui juga bahwa mereka tuh memiliki perbedaan genetik yang sudah cukup lebih jauh. Lanjut yang terakhir ada Corbicula fulminea. Nah, di sini kan
memiliki cabang yang paling jauh. Nah, di mana menjelaskan bahwa perbedaan genetik dari spesies tersebut tuh lebih signifikan dibandingkan 3 spesies yang lainnya. Hasil yang diperoleh dari karakteristik gen CO1 pada spesies Cynodonta udiana dapat digunakan untuk menganalisis DNA, menghitung jarak genetik, dan menyusun pohon filogenetika. Pada proses analisis genetika itu dilakukan proses alignment dengan menggunakan perangkat lunak seperti Mega 11 dengan pengeditan diurutkan dari sekuens yang paling kecil dengan panjang 370 bp. Lalu di sini terdapat basa nukleotida TU C-ADG dengan basa nitrogen tertinggi itu berada di timin yaitu sebesar 42,2 dan terendahnya itu di sitosin sebesar 15,4. Lalu basa nitrogen ADN-nya itu 19,4. Lalu basa nitrogen guaninnya itu 23,3. Berdasarkan hasil elektroforesis menunjukkan bahwa beberapa pita DNA yang terlihat jelas menandakan bahwa amplifikasi PCR berhasil dengan baik. DNA tidak terdegradasi dan amplifikasi PCR yang dihasilkan cukup spesifik dan single band yang muncul pada posisi yang terlihat bahwa amplifikasi PCR tersebut berjalan dengan baik dan tanpa kontaminasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa teknik biologi molekuler berbasis gen CO1 efektif dalam mengidentifikasi hubungan genetik antar spesies dengan komposisi basa nukleotida oleh timin, dan hasil elektroforesis menunjukkan aplikasi DNA pohon filogenik, menggambarkan hubungan evolusi antara spesies. Sampailah kami pada penghujung presentasi kami kelompok 6. Mohon maaf bila memiliki banyak kekurangan dalam menyampaikan presentasi ini. Sekian dan terima kasih.